Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Oleh karena itu, mengawali permenungan di pagi hari ini, saya mewakili umat Paroki Apeo mengucapkan selamat berpesta kepada seluruh keluarga besar Fransiskanes yang hari ini merayakan pesta Santo Bonaventura. Semoga teladan hidup Santo Bonaventura semakin menjiwai seluruh kehidupan dan kesaksian hidup pada keluarga besar Fransiskanes dan setiap orang Katolik. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura Uskup-Mu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dia mengalami tantangan dan penolakan dari Firaun maupun bangsa Israel sendiri. Yesus yang hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa pun mengalami hal yang sama. Ia pun mendapat tantangan dan penolakan walaupun ia melakukan banyak mujizat. Karena itu, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Meskipun ia telah melakukan banyak mujizat di situ. Kota-kota tersebut antara lain Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Sikap orang-orang dari ketiga kota ini menggambarkan sikap orang yang tidak mau bertobat. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Yesus pun meratapi kota-kota yang tidak mau bertobat itu. Mengapa setelah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mereka tidak mau bertobat? Tampaknya tidak semua kita mampu menanggapi tanda-tanda yang terjadi dalam hidup kita. Padahal semua ini mengandung penyelenggaraan ilahi yang seandainya kita peka untuk memahaminya, semua itu akan mendatangkan keselamatan, kegembiraan, dan sukacita bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di manakah sekarang kota-kota itu? Korazim, Betsaida, dan sebagainya. Kota-kota itu melambangkan hidup kita, orang-orang beriman yang sekarang hidup di zaman sekarang. Penduduk kota Korazim, Betsaida, dan sebagainya itu adalah kita yang sekarang hidup sebagai murid-murid Yesus. Kita harus jujur pada diri kita masing-masing bahwa terkadang dalam kehidupan kita telah menerima Yesus, kita telah menyaksikan karya-karya agung yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita tidak mau untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terkadang kita masih lebih suka mengikuti ajakan-ajakan duniawi daripada hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita berjanji ketika kita menerima sakramen baptis atau sakramen-sakramen lain yang intinya bahwa dalam seluruh kehidupan kita hanya akan menjatuhkan pilihan dan melaksanakan segala yang dikehendaki oleh Allah. Tapi sayang, dalam kenyataan kita semua terkadang lupa akan janji kita itu, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka kita harus selalu membangun sikap tobat dalam seluruh kehidupan kita. Menurut ajaran gereja, kita berdosa dengan 4 cara, yaitu pikiran, perbuatan, perkataan, dan kelalaian. Salah satu hal yang mungkin dosa sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah soal kita lalai. Ketika kita lalai menjalankan setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka itu kita telah menjauh dari Tuhan. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tidak perlu takut dan juga tidak perlu hidup dalam ketakutan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, berbelas kasih, maha pengampun. Maka Tuhan melalui gerejanya telah menyediakan sarana-sarana yang bisa kita pakai untuk berbalik ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Sarana yang bisa kita pakai untuk berbalik kepada Allah adalah dengan menerima sakramen tobat. Dengan menerima sakramen tobat, kita berjanji untuk kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Maka mari terus kita sebagai umat yang percaya, murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan untuk semakin hidup dalam kasih Tuhan. Semoga pada akhirnya kita menikmati hidup berbahagia karena kita selalu setia dalam jalan Tuhan meskipun menghadapi banyak-banyak tantangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.